Aku melihat Rasulullah menjalankan. Sami itu aku mendengar. Yang agak jauh itu akhbarona. Nah ini agak jauh. Nah, makanya sesungguhnya adalah kenapa Islam di Indonesia itu menjadi semakin kuat. Karena kehidupan Rasulullah yang bersama sahabat dalam satu bentuk komunal berkeluarga itu terduplikasi di pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini tim media Elmadusi Pesantren Hizbiyah yang bisa Suwan dari Kementerian Agama Sumatera akan bincang-bincang seputar seberapa pentingnya sejarah bagi pesantren di Nusantara. Jadi pesantren itu sebenarnya adalah pilihan yang sangat tepat yang dilakukan oleh para pembawa Islam di Indonesia, terutama para wali. Kalau tidak ada sistem pesantren, saya tidak yakin ilmu-ilmu keislaman itu akan bisa dipertahankan sampai sekarang. Kenapa? Karena pesantren itu adalah upaya yang paling dasar dari keinginan untuk mencontoh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah contoh terbaik. Nah, kalau contoh akhlak, contoh yang lain mungkin bisa diajarkan. Yang sulit dicontoh dari Rasulullah adalah kehidupan bersama secara komunal bersama para sahabat. Itu yang tidak bisa dicontoh dan tidak bisa diajarkan, itu harus dipraktekkan. Jadi Rasulullah itu hidup beserta sahabat itu hampir 24 jam full. Makanya Rasulullah mengajari putrinya, sahabat tahu. Bagaimana kemudian Rasulullah berumah tangga, sahabat tahu. Jadi membangun contoh daripada kehidupan Rasulullah yang komunal bersama para sahabat itu diduplikasi di Indonesia yang namanya pesantren. Ini makanya pesantren itu sangat luar biasa besar pengaruhnya dan sampai kapanpun akan selalu dibutuhkan cara belajar yang komunal seperti santri. Kenapa? Kita bisa lihat betapa dekatnya hadis itu. Hadis itu kan menunjukkan kedekatan yang luar biasa antara sahabat dan Rasulullah. Amarona, aku disuruh. Ya kalau disuruh kan nggak mungkin jauh. Nahana, aku tidak boleh. Dilarang, kan deket. Kunna ma'a Rasulullah naf'alu, aku bersama Rasul menjalankan. Ro'a itu Rasulullah SAW yaf'alu, aku melihat Rasulullah menjalankan. Sami itu aku mendengar. Yang agak jauh itu akhbarona. Nah ini agak jauh. Nah, makanya sesungguhnya adalah kenapa Islam di Indonesia itu menjadi semakin kuat. Karena kehidupan Rasulullah yang bersama sahabat dalam satu bentuk komunal berkeluarga itu terduplikasi di pesantren. Nah, duplikasi ini nggak semua orang bisa. Rasulullah berbagi makanan dengan sahabat, Rasulullah berbagi rumah dengan sahabat, Rasulullah berbagi air. Ini kan terduplikasi dengan cara kehidupan pesantren antara kiai dan santri, ini terduplikasi. Itu kunci terberat daripada mencontoh Rasulullah. Kalau mencontoh cuman pakai jenggot gampang. Mencontoh itu nggak susah, celana cingkrang tinggal dipotong. Tapi membangun komunitas hidup bersama saling berbagi itu yang nggak mudah, yang bisa dicontoh. Kalau dari jauh itu kalimatnya aja didengar aja, tapi kalau dari dekat kan bisa dicontoh. Makanya hadis itu detail. Nah, duplikasi kehidupan Rasulullah yang dilakukan oleh para ulama di Indonesia sampai hari ini salah satunya misalnya Lirboyo, ya itu sahabat itu ya begitu, tidur bareng, keinjak betisnya bareng, mandi bareng, yaitu kehidupan sahabat.
Makanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Proses pembentukan karakter yakhsyallah untuk mencetak seorang ulama itu masih bisa dilakukan. Sabar, ya nggak mungkin lah perlu diajarkan bagi anak santri. Gudiken kan pasti sabar. Jauh dari orang tua pasti sabar. Kan gitu. Tiba-tiba apa sarungnya nggak ada gitu. Ya berarti ikhlas, dibangunkan sama pengurus ya ikhlas. Jadi ikhlas, sabar, tawadhu itu terbentuk dengan sendirinya karena berada dalam satu bentuk komunal. Dari kunci-kunci perilaku itu tidak lagi diajarkan dengan kata-kata, tapi kunci-kunci perilaku itu terjadi dan bisa dilaksanakan secara nyata karena terpraktekkan. Kangen dengan orang tua ya pasti sabar. Itu kadang-kadang kirimannya telat ya sabar. Nah ini jadi apa, sistem pembelajaran yang seperti ini itu tidak bisa terjadi kalau di luar pesantren gitu loh. Makanya kita ini alhamdulillah punya sistem pendidikan yang masih utuh menduplikasi kehidupan Rasulullah yang namanya pesantren. Itu pentingnya luar biasa. Bisa dikatakan pesantren itu aslinya dari Rasulullah. Tapi di sejarah-sejarah itu kata-kata santri biasanya itu menginduk dari sistem pendidikan Buddha. Enggak, Rasulullah itu begitu kehidupannya. Jadi memang di Indonesia juga ada. Jadi Brahmana dengan para cantriknya. Jadi pengindukan istilah saja sebenarnya. Bahasanya itu menggunakan bahasa yang ada, kayak Syekhun Ustadzun jadi kiai. Ulama sudah pakai menggunakan bahasa yang ada. Jadi sistem kehidupan pesantren itu bukan sesuatu yang asli Indonesia, ada di Indonesia, tapi dilakukan oleh Brahmana. Tapi Rasul pun begitu, sama. Makanya Siti Aisyah marah ya, sahabat tahu apa tahu kan? Itu coba kalau kita ke Mekah betapa dekatnya antara Raudhah sama dalamnya Rasul itu ada mimbar itu dekat sekali dan kehidupan itu bareng sama Rasul. Rasul nggak makan, sahabat juga ngerti. Sahabat nggak makan ya persis itu sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan sistem itu ada dari warisan sebelum, enggak, Rasul itu begitu. Jadi kalau saya melihatnya istilah itu hanya apa ya, sebagai sebuah istilah, akan tetapi sebagai sebuah sistem itu ya Rasul itu ya begitu. Rasul bersama sahabat perang, ya kadang ada pesantren terus kiainya mimpin kelahi bareng ada kan pencador terus maksum itu pecahan bareng. Loh, itu sistem terduplikasi betul dan itu nggak bisa digantikan. Jadi yakhsyallah itu menjadi mas'ulnya ulama, terbentuk secara otomatis ketika orang berada di dalam pesantren. Makanya ulamanya jadinya makrifat itu. Nah kalau makrifat kan bisa jadi mubtada lah, kalau ulama ini kan bisa jadi yang depan lah. Nah kalau nakiroh ya nggak bisa jadi mubtada. Kalau mubtada ya kepaksa khobarnya muqaddam, mubtadanya muakhir ini. Itulah. Jadi sudah betul, makanya pembelajaran Islam nggak bisa dipaksakan. Orang bisa menjadi alim bisa, tapi kealimannya tidak beserta mas'ulnya. Itulah. Makanya sampai kapanpun cara seperti itu dan cara seperti sekarang ini yang menduplikasi kehidupan Rasul itu adalah cara yang terbaik ketika Islam akan sampai kepada jalan menuju akhir zaman.